berapa ini? Slide 3 ya. Slide 3. Perbandingan antara job order costing dan proses costing. Nah, proses costing itu seperti ini yang disebutkan di layarnya ini. Kayaknya harus layar lebar ya. Ini udah cukup lebar ya, cukup bisa melihat dengan jelas ya semuanya. Saya kira ini udah cukup lah ya. Ya, segitu ya, bisanya segitu ini. Di laptop Bapak bisanya segitu. Nah, itulah perbandingannya. Nah, dalam industri apa yang biasanya digunakan proses costing ini? Typical process cost application. Di industri apa biasanya digunakan gitu? Seperti ini, petrokimia ya, seperti pupuk, seperti itu ya. Produk-produk pupuk ya. Industri cat ya, cat ya. Ini industri kertas ya, produk-produk kertas. Dan masih banyak lagi tentunya ya. Nah, perbandingan antara keduanya. Nah, ya di situ masih ditunjukkan antara job dengan proses itu ya. Silakan dilihat ya. Tuh ya. Silakan ya kalau memang ada yang mau ditanya-tanya. Saya agak sedikit bicara ya. Oke, slide berikutnya. Flows-nya itu proses cost seperti ini dia ya. Flows-nya itu. Nah, ini masih makin jelas ya, Trimedes, Giovanni. Layarnya makin jelas Pak. Makin jelas. Slide show-nya. Seperti ini dia kalau alirannya itu, aliran proses cost itu. Langkah-langkahnya gitu ya, mekanismenya sama itu ya, flows. Arusnya itu ya, dari mana ke mana, dimulai dari mana gitu. Contohnya, nah ini departemen produksi pertama ya, atau tahap pertama. Nah, direct material masuk, direct labor masuk, applied manufacturing overhead ya, jadi dia seperti yang sudah kita pelajari di job, applied manufacturing overhead ini kita sudah gunakan dulu rate-nya itu gitu kan ya. Ya. Factory atau manufacturing overhead rate. Nah, itu di-applied lah dia ya. Itu namanya overhead overhead pabrikasi yang diterapkan. Applied ya. Nah, cost of good completed. Nah, setelah ini dikerjakan, dia nanti menjadi finish good. Nah, finish good nanti produk-produk yang sudah 100% selesai, dia masuk di finish good inventory, di debit ya. Kemudian ketika dijual, finish good itu nanti masuk ke cost of goods sold sebesar harga pokoknya maksudnya ya, cost of goods sold, harga pokok dari barang yang terjual itu nanti di debit cost of goods sold ya. Nah, jika dia dua departemen yang berurutan sekuensial departemen produksi dengan dua berurutan gitu ya, sekuensial itu berurutan gitu ya, serentak gitu ya.
departemen A. Nah, seperti ini ya. Ketika dia sudah selesai di departemen A, masuk ke departemen B ya, ke departemen berikutnya. Setelah selesai di departemen B, nah, ini jadi finish good ya. Gitu. Kemudian dijual. Nah, ini jika dua departemen. Kalau ini tadi satu departemen, ini dua, bisa juga tiga, dan seterusnya, tergantung proses produksinya ya. Kita ke sini. Nah, dalam proses cost itu, konsep pertama kita harus paham dulu itu equivalent unit ya. Ini konsep utama, konsep ya, konsep utama. Jadi equivalent unit itu, nah, langsung ke sini, adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa bagian yang sudah diselesaikan itu nanti kita lihat aja deh, coba ya nanti dengan contoh aja lah langsung. Nah, ini seperti inilah ya equivalent unit itu. Nah, di sini dia two one half ya, ini one half itu setengah, one half dua. Jika dua ini jika dua kan setengah tambah setengah jadi satu. Itulah equivalent unit. Jadi yang setengah itu yang sudah diselesaikan di satu departemen, itu setengahnya itu nanti ditambahkan gitu ya. Ini nanti jadi satu. Gitu. Nah, kalau ini udah satu tambah satu dua, di sini setengah. Ini setengah. Equivalent unitnya jadi satu. Kalau ini sepertiga, di sini sepertiga berarti 2/3. Gitu. Equivalent unitnya gitu ya. Nah, itu pengertian equivalent. Unit equivalent yang dianggap sudah selesai gitu ya. Dianggap sudah selesai ya. Unit equivalent ya. Jadi 10.000 unit, jika 10.000 unit di mana tingkat penyelesaiannya 70%, itu equivalent dengan 7.000 unit gitu. Diselesaikan. Walaupun belum 100%. Gitu, disetarakan, equivalent disetarakan. Ya, nah, kalau di job order kan itu nggak ada. Di sini dia muncul ini konsep equivalent unit ya. Nah, contohnya seperti ini dia. Untuk periode saat ini, sekarang, Jones, ini katakanlah ini Jones, ini perusahaannya namanya Jones, PT Jones, mulai mengerjakan 15.000 unit, dan diselesaikan 10.000 unit. Jadi sisanya 5.000 unit dalam proses. Namun sisa yang 5.000 unit ini, dalam proses itu sudah tingkat penyelesaiannya itu sudah 30% selesai, ya, dikerjakan. Berapa equivalent unit oleh PT Jones periode tersebut? Nah, tambahkan aja 10.000 ditambah 5.000 kali 30% berapa? Terima des. 5.000 kali 30%, 1.500 kan? Nah, jadi 10.000 tambah 1.500, jawabannya B nih ya, 11.500. Nah, itulah equivalent unit ya. Jadi yang belum selesai 100%, tapi sudah dikerjakan dan dihitunglah, ditaksirlah bahwa pengerjaannya itu sudah 30% kan? Nah, jadi kalikan aja. Nah, yang belum selesai itu 5.000 unit, namun sudah mulai dikerjakan, namun belum 100%, baru 30%, seperti itu. Nah, itu ya. Itu, jadi di sini nanti yang pertama, ini harus tahu dulu, baru bisa nanti kita membuat harga pokok produksi di satu departemen, ya. Ini dulu, jadi kita harus tahu dulu unitnya, karena nanti ini unit ini adalah penyebutnya, ya. Kalau X pembilang, Y, X per Y. Jadi ini sebagai Y-nya ini ya, penyebutnya ya. Jadi ini harus paham dulu mengenai ini. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Jelas ya? Mas, mau tanya.
Berarti 15.000-nya itu cuma untuk awalnya aja kan Pak, tidak ada pengaruhnya Iya, sama iya. Ini periode. awalnya. Jadi di periode sekarang ini, si Jones ini sudah merencanakan 15.000 unit ini yang akan dikerjakan. Ya, ini dikerjakan lah gitu dalam periode itu. Namun yang 100% selesai, completed itu maksudnya 100% selesai ya. Ini pengertian completed sudah 100%. Itu baru 10.000, berarti 5.000 in process. Ini work in process ini. 5.000 ini work in process gitu ya. Namun karena dia belum completed atau belum 100%, dihitunglah, oh ternyata sudah 30% tingkat penyelesaiannya completed ya, complete. Ya beda ya, completed dengan complete itu ya bagiannya yang udah diselesaikan itu baru 30%. Berarti itu kan ekivalen dengan berapa? Unit ekivalennya berapa itu? Seolah-olah udah selesai. Seolah-olah sudah disetarakan dengan apa? Finish good gitu ya. Nah, 5.000 kali 30% atau 0,3, 1.500. Tuh kan? 10.000 ditambah 1.500 kan? 11.500. Gitu ya. Berapakah? How many equivalent units of the production did Jones have? Berapa jumlah equivalent unitnya? Jadi yang sudah di-completed itu udah jelas selesai, dan yang masih dalam proses. Nah, jadi berarti ini nanti kan tinggal 70% lagi gitu. Jika ini nanti sudah 100%, berarti berapa unit yang sudah diproduksi ya? 15.000 gitu ya. Kan per periode kan, akuntansi itu kan per periode ya, satu periode ya. Oke, ya itu ya. Baik, lanjutkan. Nah, jika si Jones menanggung ya, terbebani ya, menanggung dia 27.600 dalam production untuk equivalent unit ini. Berapakah cost per equivalent unit? Jadi sini bukan per cost per unit ya, cost per equivalent unit, karena ada yang belum 100% selesai ya. Kan disatukan dia. Equivalent unit itu adalah unit yang itu terdiri dari dua. Unit yang sudah 100% selesai dan unit yang belum 100% selesai. Jadi ya bisa 30, bisa 20, 10% pun juga itu sudah dihitung equivalent unitnya. Nah, langsung bagikan. X-nya itu $27.600 dibagi 11.500. Coba hitung berapa dapatnya. Ya. Silakan dihitung. 600 dibagi 11.500. $2,4 ya, jawabnya B ya. Kamu dapat berapa? 2,4 ya? Halo? Semuanya? Iya, Pak. Nah, dia Iya salah Pak, melingkarin saja. Ya, 2,4 itu ya. B ya. Bukan C ya. Ini salah melingkarin itu. B Pak, B. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi cost per equivalent unit ya. Seperti itu ya. Bapak sebentar dulu ya ke kamar mandi ya.
Oke, baik ya. Nah, ini udah sampai di sini udah paham ya. Jadi ini konsep ekivalen unit ekivalen setara finish good gitu maksudnya. Disetarakan gitu ya. Jadi tetap dihitung walaupun tidak 100%, work in prosesnya tetap dihitung. Tingkat penyelesaiannya berapa persen. Tinggal dikalikan berapa persen, persennya itu berapa dikali dengan unit yang dalam proses tersebut ya. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Silakan yang lain yang aktif ya. Silakan ya, biar lebih ingat nanti. Kalau aktif itu lebih ingat nanti. Ya, lebih cepat memahami ya. Tanya aja kalau masih ada yang belum mengerti, silakan ditanya ya. Itu hak setiap mahasiswa ya. Bisa dengar suara Bapak ya? Trimedes, Giovanni. Dengar, Pak. Oke, siap. Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Material. Nah, material cost per equivalent unit ini khusus untuk material ya. Cost per equivalent unit untuk material ya. Nah, bahan ya, bahan langsung. Ya. Material cost. Nah, for the period, material equivalent unit for the period. Berapa equivalent unit untuk bahannya? Berapa biaya material untuk periode tersebut? Nah, conversion itu kan direct labor plus overhead ya, itu conversion cost ya. Biaya konversi ya. Yang dikonversi material ini ya. Jadi dia ada dua kelompok khusus material, hitung unit ekivalennya, hitung ya. Untuk conversion cost juga tersendiri ya. Berdasarkan unit ekivalennya. Jadi ini bisa berbeda dia ya. Material unit ekivalen untuk material dan conversion itu bisa berbeda. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita kan membuat laporan biaya produksi per departemen ya. Departmental Production Report. Nah, tahapan-tahapannya seperti ini ya. Analisa flows, physical flows, arus fisiknya itu ya. Urutannya itu dari mana ke mana. Ya. Unit, ini bicara unit masih. Kemudian baru dihitung equivalent unit ya. Kemudian like computation of unit equivalent. Ini jika dia sudah finish good. Baru nanti di sini analisa total biaya, berapa total biayanya. Nah, itu nanti inilah yang harus kita kerjakan supaya kita bisa membuat production report ya, per departemen ya. Jadi setiap departemen kan namanya proses ya. Di proses departemen 1 ke departemen 2, kemudian ke departemen terakhir itu biasanya finishing ya, finishing department. Ya, seperti kalau memproduksi mobil itu assembling, itu finishing ya, assembling department ya. Atau kalau industri-industri yang lain pengepakan ya. Finishingnya itu pengepakan, misalnya sabun mandi, pengepakannya itu udah termasuk departemen terakhir lah gitu ya. Nanti ada dua nanti menghitung ekivalen itu, ada dua metode ya. Nah, ini metode rata-rata ya. Rata-rata tertimbang, weight average method, atau disebutnya metode rata-rata. Nanti ada satu lagi metode FIFO. Ya, makanya harus dipahami itu ya, sistem persediaan itu ya. Ada metode rata-rata, ada metode FIFO, first in, first out. Nah, pertama kita membahas ini dulu ya, metode rata-rata. Weight average methodnya. Apa ciri-cirinya? Tidak ada, makes no distinction between work done in the prior period and work done in the current period. Tidak ada perbedaan ya, tidak dikelompokkan antara pekerjaan ya, antara
hasil kerja maksudnya terhadap material tersebut ya di periode sebelumnya dan hasil kerja ya artinya proses pengerjaan material tersebut di current periode sekarang. Kalau current period 2020, prior period berarti 2019 gitu. Blend together, menyatukan ya, menggabungkan ya, bersama-sama unit-unit dan biaya-biaya dari periode sebelumnya, prior period dan periode sekarang. Nah, metode FIFO ini katanya itu lebih kompleks sehingga jarang digunakan ya. Jadi tergantung mereka, boleh digunakan weighted average method, gunakan FIFO. Tergantung perusahaan, sah-sah saja. Tidak ada yang artinya kedua metode itu diterima ya. Itu adalah diterima dalam konsep akuntansi ya, pelaporan keuangan ya. Nah, ini contoh kita enaknya ini ke contoh. Ini contohnya MVP Sport. Ini perusahaannya ya, equivalent equipment company ya, PT inilah ya, PT Sport Equipment ya, MVP ya, MVP membuat baseball ya. Apa ini baseball ini di Amerika ini yang populer. Katakanlah bola lah, yang memproduksi bola gitu ya. Bola base ya, baseball ya. Apa itu baseball? Itu ya, apa namanya itu yang agak bulat atau agak lonjong itu ya? Ya, baseball ya. Nah, di dalam dua departemen. Pokoknya itu membuat bola lah, itu produknya. Dalam dua departemen, cutting dan stitching ya, stitching ya. Nah, ini departemen pertama, departemen terakhir gitu ya, stitching ini. Nah, perusahaan ini MVP menggunakan metode rata-rata ya, untuk menghitung biaya per departemen. Material ditambahkan di awal ya, materialnya di awal, yaitu di cutting departemen, dan conversion terjadi ya, incurred ya. Konversi itu maksudnya tenaga kerja dan overhead itu ya timbul seragam ya selama proses. Dengan informasi berikut, yaitu di bulan Maret, mari kita buat production report atau production cost report, laporan biaya produksi untuk cutting department ya, departemen ya pertama lah gitu. Ini departemen terakhir. Jadi ada dua departemen. Nah, seperti ini dia ya. Inilah informasi untuk membuat production report di departemen cutting tadi ya, departemen cutting ya, pemotongan gitu ya. Cook in process 1 Maret. Ya, tahunnya bisa aja kapan, misalnya katakanlah ini 2019 ya. 20.000 unit ya. Material 100% komplit. Conversion baru 10%. Ya, 10% ya. Cost-nya itu ini cost biayanya ya. Ini dalam dolar, ini dalam unit ya. Unit yang dimulai dalam produksi di bulan Maret, produksi dalam bulan Maret 30.000. Yang diselesaikan dan transfer out, ditransfer out ke ini, ke departemen berikutnya ini. Terakhir ini ya. Stitching ini ya, stitching ini. Saya nggak tahu ini apa artinya stitching. Silakan dicari di Google Translate ya, apa itu. Pokoknya itu departemen terakhir. Ya, nah. Transfer out in March. Kemana transfer out? Stitching department tadi ya. Kan hanya ada dua. Cutting department dan stitching department. 40.000. Dari mana itu? 40.000 kan. Ini kan 20.000 ditambah 30.000 dikurang 40.000, 10.000 kan ini. Work in process akhirnya, ending work in process ini 10.000 kan. 20.000 work in process awal. Ditambah yang baru-baru dimasukkan. Yang baru dimulai dan dimasukkan 30. Berarti 50.000 kan. Yang sudah selesai 100% di departemen itu, ya, dia sudah selesai, tinggal penyelesaiannya udah 100%, seolah-olah dia barang jadi, itu masuk ke departemen berikutnya, stitching department. Yang masih bertahan di departemen ini, ya, yaitu work in process akhir di departemen cutting ini,
10.000 unit. Nah, ini ya, seperti ini harus paham juga ini. Jadi, unitnya itu tadi ya. Mungkin proses akhir atau 31 Maret, materialnya itu udah 100% ya, selesai. Conversionnya 50%. Ya. Umumnya material itu selalu 100%. Direct material, maksudnya ini direct material. Indirect material masuk di conversion, ya, conversion. 50%. Cost incurred, biaya yang ditanggung ya, yang timbul ya, incurred itu timbul selama bulan Maret tersebut. Biaya bahan ya, biaya bahan langsung 90.000. Conversion, biaya konversi. Direct labor 86.000. Applied manufacturing overhead-nya ya, overhead yang diterapkan ya, itu ya 107.500. Total conversion cost 193.500. Total cost total biaya yang harus diperhitungkan itu 340.700 dolar. Nah, analisanya seperti yang tadi ya, dianalisa dulu physical flow out of unit ya. Pergerakan fisik dari unitnya itu ya, unit material itu ya, direct materialnya itu. Nah, kan awal ini ya, berarti ini dari Maret, ini semuanya proses, ini adalah work in process akhir bulan Februari menjadi work in process awal bulan Maret, makanya 1 Maret 20.000. Nah, dimulai 30.000, total unit to account for, total unit untuk diperhitungkan 50.000. Unit yang diselesaikan di departemen ini ya, departemen 1 tadi cutting, yang sudah selesailah di departemen itu, sudah 100% diselesaikan di departemen itu, kemudian dikirimkan ya, dikirimkan, ditransfer out ke departemen stitching tadi, departemen terakhir 40.000. Berarti bukan proses akhirnya berapa? 10.000. Nah, ini harus sama dia, sama-sama 50.000. Total unit accounted for. Total unit yang diperhitungkan 50.000 unit. Nah, seperti ini. Nah, menghitung ekuivalen unit. Selalu di sini dia harus dicantumkan dia persentase konversinya, penyelesaian, persentase penyelesaian tingkat konversinya itu ya, konversinya itu yaitu berapa persen sudah ya, gitu. Tenaga kerja dan overheadnya itu ya, ini konversi ini tenaga kerja langsung dan overhead. Work in process 1 Maret kan 10%. Nah, karena ini menggunakan weight average method, maka yang 10% ini tidak digunakan. Nanti di FIFO ini digunakan. Jadi yang lebih mudah sedikit itu adalah average method. Jadi nanti ini baru kita hitung nanti ini di metode FIFO ya, first in, first out. Ini sudah tadi physical unit, ini tadi sudah di slide sebelumnya ya. Ini kan tadi physical unit, ini dia. Nah ini tadi physical unit ya, ini udah tadi ya. Nah ini udah selesai tadi ini. Nah ini sekarang. Unit completed and transferred. Nah 40.000. Ini 100%. Tinggal dikali-kalikan aja. 40.000 kali 100%, 40.000. WIP akhir Maret 31 tadi kan 50%. Lihat di sini kan. Tadi kan 50% ini nih ya. WIP akhir ini 50%. Ya. Tuh, nih ya, 50%. 50% dikali 10.000. Nah, ini 5.000. Lihat ke conversion dia di sini, di conversion ya. Ya, dia di kolom conversion. Di kolom direct material atau direct material, dia tetap 10.000 karena dia 100% tadi kan. Ya, ini selalu 100% untuk direct material. Ini juga 100% seperti di sini. Ya, ini kan 100% dia selalu. Material 100%. Atau direct material sama itu ya. Ini 100%.
yang tidak 100% itu apa? Conversion saja. Nah, ya. Jadi lihat di sini khusus di equivalent unitnya ini ya. Conversionnya itu 40.000 plus 5.000 ya untuk work in process akhir ya. Kemudian hitunglah totalnya per direct material tersendiri 50.000 equivalent unitnya, conversion ya itu 45.000 unit ya. Untuk mengkonversi, mengubah direct material itu dibutuhkan tenaga kerja langsung dan overhead. Sehingga nanti menjadi barang jadi ya. 50% kali 50% dari 10.000 5.000 ini ya. Ini masuk ke sini. Beginning inventory, persentase penyelesaian beginning inventory ini tidak digunakan dalam weight average method. Kapan digunakan ini? Di metode FIFO ya, FIFO method. Nah, itu ya. Nah, sekarang learning objektif 4. Sekarang perhitungan unit cost. Lihat di sini ya. Computation of unit cost, direct material, work in process. Nah, itu kan sesuai dengan tadi ini ya. Selalu kembali ke ini. Soal itu seperti nanti kalau ujian juga. Ini dia. Ini ya. Ini bisa kamu inikanin dari sini nanti semua itu ya. Lihat itu ya. Itu cost-nya 50.000 ya, work in process awal itu. Ya. Sedangkan untuk cost incurred during March, material cost 90.000. Ini ada lagi pertambahan biaya. Ini pertambahan ini di periode sebelumnya ya. Ya, di work in process awal ini ya, biaya bertambah ini ya. Dari sini semua nanti. Nah, ini ya. 90.000. Lihat di direct material 50.000. Khusus untuk direct material dia satu kolom tersendiri ya. Ditambah biaya yang terjadi selama Maret 90.000. Totalnya berapa? 140.000. 50.000 tambah 90.000. Equivalent unit 50.000. Nah, bagikan dia. Berapa cost per equivalent unit ya? Computation of unit cost ya. Ini maksudnya equivalent unit cost sama itu ya. Ya. Unit cost, equivalent unit cost sama itu ya. Nah, ini 2,8. Bagikan aja 140.000 dibagi hasilnya 2,8. Untuk conversion beda dia. Ini kan biaya bahan itu ya. Ini sudah bahan langsung, ini untuk conversion. Ya tenaga kerja dan overhead. Yang biayanya itu untuk work in process awal $7.200. Sedangkan untuk periode Maret ya, khusus yang terjadi di periode Maret ya, saat ini 193.500, totalnya 200.700. Equivalent unitnya 45.000 tadi ya di slide sebelumnya. Bagikan aja ya. 200.000 ya. 200.700 dibagi ya. Equivalent unitnya ya. 45.000 dapatnya $4,46 ya, $4,46. Totalnya, nah ini total ini tambahkan ya. Ya.
Ini jadi 7,26 ya. Ini pertambahan dari 2,8 dolar ditambah 4,46. Jadi 7,26. Bukan 340.700 karena ini nggak sama, nggak bisa. Bukan, nggak ada ekivalen unitnya, nggak bisa ditaruh di sini ya. Karena ini beda ya. Oke. Ya, ini dia. 2,8 ditambah 4,6. Iya. Production report example ya. Analisa total cost. Kita mau menganalisa total biaya ya atau harga pokok. Cost of goods completed and transferred during March. Selama bulan Maret yang completed yang sudah 100%, yang sudah selesai di departemen cutting tadi pertama, artinya dan otomatis ditransfer ke departemen berikutnya, itu kan tadi 40.000 unit ya. Kali 7,26 ya. Kali 7,26 itu ekivalen unitnya tadi ini. Ya. Ini tadi 7,26 ya. Seperti itu ya. Ini. Cost remaining in work in process pada pada Maret 31 atau akhir ya, work in process akhir. Nah, dibagi dua dia, direct material sekian ya, conversion sekian. Dikali berapa ekivalen cost per ekivalen unitnya itu. Ini tadi ada di sini. Ini. Pakai ini dia untuk direct material, cost per ekivalen unit. Sedangkan untuk conversion pakai 4,46. Tuh, ya. Tuh ya. Berapa ekivalen unitnya? Berapa cost per ekivalen unitnya? Yaitu 2,8 untuk direct material. Untuk conversion ekivalen unit 5.000. Sedangkan cost per ekivalen unitnya itu 4,646 dolar. Tinggal dikalikan ini hasilnya. Total cost di work in process akhir atau 31 Maret 50.300 ya. Total cost untuk dipertanggungjawabkan, untuk diperhitungkan, nah, tinggal tambahkan 340.700. Nah, seperti inilah jadi hasil jadinya. Inilah production report untuk cutting department. Seperti ini ya. Semuanya itu berawal dari ini ya. Dari sini ya. Soalnya tadi mana tadi soalnya? Kita lihat. Ini boleh kamu apakan di, nah, ini boleh kamu screenshot ya. Biar jadi selalu kita berdasarkan inilah apanya informasi soal ini. Kalau ujian nanti seperti ini kan informasinya ya, data soal ujian ya seperti ini. Oke ya. Nah, silakan dilihat dulu ini, seperti inilah jadinya. Silakan dilihat, dianalisa, nanti ditanyakan ya. Kita lihat ini, saya kasih waktu lah 5 menit ya. Silakan dulu, saya istirahat dulu ngomong. Silakan ini ya, kamu bisa zoom dan sebagainya ya.
Trimedes. Halo. Iya, ya, Kak. Aku mau nanya itu yang unit komplit yang 40.000 itu dapat dari mana ya? Atau emang bapaknya udah kasih kayak gitu angkanya? Yang di PPT bapaknya ya. Iya, yang unit komplitnya itu. Yang 40.000. 40.000. Oh, udah Kak, udah di di PowerPoint-nya tadi kan di atasnya itu. Oke. Makasih ya. Iya. Iya, ya ada kok. Aku kalian unit. Iya. Halo semuanya, Trimedes, Giovanni, dan yang lain-lain, Trifornia. Ya, Pak. Ya, oke, itu ya. Nah, ada pertanyaan di situ? Ini? Ya. Nah, ayo mari kita ini ya, kita bahas ini ya. Ini nanti seperti ini. Nanti ujiannya misalnya nih, ujian akhir. Buatlah production cost report atau laporan biaya produksi di departemen 1, departemen 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ya. Dengan metode apa? Misalnya metode rata-rata ya, week average atau metode FIFO ya. Minggu depan lah kita bahas nanti metode FIFO. Ini kita sampai jam berapa ya? Halo? Jam 9, Pak. 9 ya? Oke, baik. Masih ada Jam 9. lagi. Oke. Ini kita bahas dulu sebentar ini biar paham ya. Inilah produk akhir yang kita bahas dari awal ya. Ya. Baik. Nah, lihat di situ ya. Ini kolom-kolomnya ya. Physical unit ya, unit fisiknya ya. Nah, ini udah tadi ya, seperti ini. Persentase penyelesaian dari direct material tersebut ya, dari material tersebut berkaitan ya, tentu ini berhubungan dengan konversi ya,
tenaga kerja langsung dan overhead-nya ya. Seperti ini. Nah, untuk work in process awal, karena ini metode rata-rata, ini kita tidak diabaikan aja ya, jangan dipikirkan. Jadi dia kosong aja di sini. Ekivalen unitnya tidak perlu. Nanti ini di metode FIFO ini ya, baru kita hitung nanti. Kali 10% gitu. Unit completed yang sudah 100% diselesaikan di departemen cutting, ya, tentu ini nanti selanjutnya ditransfer ke departemen berikutnya, ya, itu 40.000. Kalau untuk, nah ini kan 100%, ini conversion, ini khusus conversion, informasi personnya untuk conversion. Jadi dia direct material otomatis dia sama, ya, karena dia 100% tadi ya, semua direct material itu 100%. Jadi ini 40.000 di sini 40.000 untuk direct material. Kalau work in process akhir 10.000 di sini untuk direct material 10.000. Tapi untuk conversion, nah, ini lihat di sini ya, conversion ya, 40, ini tetap 100% dia untuk conversionnya, karena sudah 100%, ya. Yang work in process akhirnya ini hati-hati di situ ya, Maret 31, ini kan yang belum 100%. Ya, makanya dia masuk work in process. Ya. Nah, itu 50% ya. 5.000 ya. Kalau 40% berapa ini? Kalau misalkan ini 40%. Work in process Maret 31 akhir. Berarti di sini 4.000 ya. Sebenarnya saya dirubah persennya sini 4.000 ya. Kalau dia 40% karena kebetulan 50% ini ya. Ekivalen unit. Nah, akhirnya kita bisa hitung. Ekivalen unit untuk direct material 50.000. Untuk conversion 45.000 ya. Totalkan aja ini ya. Tinggal ditotalkan. Baik. Kemudian ada lagi di sini ya. Perhitungan yang baru ini untuk biaya. Ini tadi perhitungan untuk unit fisik ini baru ya, yang di sini untuk unitnya doang ini ya. Di sini ya. Yang pertama perhitungan fisiknya. Di sini baru perhitungan biaya. Biaya itu berhubungan dengan unit fisiknya ya, unitnya, ekivalen unitnya. Jadi harus didapat dulu ekivalen unitnya, berapa untuk direct material, berapa untuk conversion. Intinya di sini ini adalah untuk ekivalen unit. Baru kita bisa masuk di bagian berikutnya dari laporan biaya produksi per departemen. Nah, direct material berapa biayanya? Untuk WIP awal 50.000. Conversion $7.200. Totalnya tinggal ditambahkan 57.200. Cost biaya yang ditanggung selama Maret ini ya, artinya ini kan selama bulan Maret ada lagi biaya, ini semuanya biaya di periode sebelumnya yaitu Februari ini ya, yang work in process ini ya, akhir Februari sebenarnya ini menjadi work in process awal Maret ya. Nah, ada lagi biaya di sini. Direct material 490.000. Conversion 193.500 dolar. Totalnya berapa? Tinggal ditambah. Total cost-nya itu, total cost untuk diperhitungkan itu 140.000 untuk direct material. Conversion tinggal kamu tambahkan, totalnya sekian. Equivalent unit, nah ini 50.000 pindah ke sini untuk direct material. Untuk conversion, nah 45.000. Cost per equivalent unit tinggal bagikan 140.000 dibagi 50.000 hasilnya ini. 200.700 dibagi 45.000 hasilnya 4,46 dolar. Totalnya ini tambahkan aja 2,8 tambah 4,46 dolar 7,26 dolar. Cost of goods completed ya, and transfer during March. Transfer ya, completed-nya ini di departemen yang bersangkutan, cutting departemen. Nanti diproses lagi di departemen berikutnya sampai menjadi finished good. Makanya disebut cost of goods completed, bukan cost of finished good ya, beda. 40.000 kan yang di completed tadi. Nah, ini ya 40.000. Nah,
dikali ini ya 7,26. Hasilnya 290.000 per. Cost remaining in work in process on March 31st ya, pada akhir Maret, direct materials 10.000 equivalent unit ya, dikali 2,8 ya, ini 10.000 nih. Makanya selalu merujuk ke sini. 10.000, nah di sini. 2,8 ini ya, untuk direct material, ini direct material. Tinggal dikali. Conversion berapa? 5.000 ini ya. Conversion 5.000 ya. Equivalent unitnya 5.000. Ini tadi direct material 10.000 ini ya. Baru tadi ini 10.000 di sini ya, equivalent unit ya. Selalu equivalent kita gunakan. Ya, ini 10.000 ke sini ya. Equivalent unit ini ya, judulnya equivalent unit. Nih. Ya, untuk khusus untuk work in process akhir ini equivalent unitnya 10.000, sedangkan conversion 5.000 itu conversion. Kalikan ini cost per equivalent unit untuk conversion 4,46 dolar. Nah, kemudian ini tambahkan cost remaining, biaya di work in process akhir ya, yang timbul di work in process akhir Maret itu, ini tinggal kamu tambahkan yang completed dan yang masih di work in process, tambahkan. Itulah total biaya yang terjadi di departemen cutting ya. Ya. Ini totalnya. Total cost accounted for, total biaya untuk dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban biaya sama itu. Ini yang sudah completed di departemen itu sudah ditransfer. Ini yang masih di work in process akhir di departemen itu, cutting departemen, sehingga total biaya yang harus dipertanggungjawabkan di departemen cutting selama bulan Maret itu ini 340.700, seperti itu. Nanti masuk ke departemen berikutnya ini. Ini nanti menjadi ini yang 50. Ini nanti menjadi work in process awal April ya di departemen cutting kan gitu. Nah, seperti ini nih kan. Ini kan adalah yang terjadi di Februari, tapi belum 100% masuk ke Maret dia gitu. Ini ya biayanya. Seperti itu. Conversion. Nah, nanti ini nanti kalau kita bikin April, ini nanti masuk ke sini ya, 28.000 bukan 50.000 lagi di cutting departemen. Ini masuk ke sini gitu ya. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini dulu ya. Silakan ditanya. Jadi dari ini dulu, ini harus ini dulu yang terutama physical unit, baru ke equivalent unit. Nih ya. Baru ke total biayanya ya, tinggal dicatat aja berapa total biayanya untuk masing-masing komponen. Direct material tersendiri, conversion tersendiri. Gampang kan? Ya. Ini lebih mudah dibandingkan dengan metode FIFO ya. Halo semuanya. Giovanni? Iya, Pak. Ya. Silakan ditanya ya. Halo, Silakan. Pak. Bapak harapkan nanti semuanya di ujian akhir sudah nilainya sudah bagus ya. Semuanya 80 ke atas ya. Itu jangan jadi Pak. Jangan pernah ada yang membuat, misalnya saya bikin di tab assignment soal, jangan ada yang men-share-nya itu di postingan, tab postingan ya, karena ya setiap orang kan sudah ada itunya ya. Soalnya mungkin berbeda gitu ya. Soal untuk Trimedes mungkin beda dengan Giovanni. Jadi kalau Giovanni bikin di tab postingan, nah, Trimedes mengerjakan yang itu, padahal itu berbeda soalnya ya. Sengaja Bapak bikin berbeda soal ya, untuk mengurangi kesempatan contek-contekan ya. Karena masih ada juga yang masih menyontek ya, copy paste. Kenapa saya bikin ditulis tangan? Supaya kamu itu ya rajin menulisnya gitu ya. Saya tidak mau
pakai Word ya, mahasiswa pakai Word atau Excel ya, untuk menghindari nyontek-menyontek ya, gitu. Gitu ya. Saya harapkan nanti tepat waktu gitu ya dalam menjawab soal. Jangan yang terlambat nanti di UAS tidak ada nilainya, nggak boleh lagi terlambat. Di UTS saya masih nggak tega, saya nggak ngasih nilai. Yang terlambat mengerjakan masih saya tetap saya berikan nilai ya. Kenapa saya bikin waktunya singkat 60 menit supaya tidak ada kesempatan mahasiswa contek menyontek ya. Jadi dia nggak sempat lagi untuk contek menyontek ya. Itu maksud Bapak di situ ya. Jadi soal ujian untuk Trimedes mungkin berbeda dengan Giovanni ya. Begitu ya. Saya harapkan nanti di UAS nilainya semuanya bagus. Dan jangan ada contek menyontek. Saya bisa menilai itu hasil contekan atau tidak. Saya bisa tahu ya. Saya bisa tahu itu. Walaupun nggak ngaku dia nyontek ya. Nah, dan jangan berbohong, jangan menyontek ujian. Tuhan kan maha tahu ya, maha tahu. Apa adanya aja ya. Sarjana itu nggak segala-galanya kok ya. Ya. Kejujuran, moralitas itu nomor 1 ya. Bukan kecerdasan nomor 1 ya, kejujuran ya. Moralitas itu nomor 1. Kalau kamu nggak jujur sejak mahasiswa, nanti kamu jadi koruptor ya. Jadi pembohong dan sebagainya ya, koruptor. Akhirnya sia-sia juga ya. Kamu jadi sarjana gitu. Jadi mulai sekarang berusahalah jujur ya. Walaupun kita bisa berbohong terhadap manusia, tapi Tuhan maha tahu ya. Oke, ini dulu ya. Silakan ditanya dulu ini. Halo, Ya. Pak. Ya. Pak. Hmm. Ini mengenai ujian yang kemarin kan, Pak. Ya. Ini kemarin kan Bapak kasih waktunya singkat 60 Ya, menit kan. sengaja saya bikin singkat. Ya. Iya, sebenarnya kalau memang saran saya sih Pak, 60 menit itu menurut saya itu waktunya terlalu cepat. Memang Bapak bilang bahwa 60 menit itu dibikin agar mahasiswa tidak punya waktu untuk menyontek. Tapi yang menjadi makan waktu juga Pak, setelah kami selesai mengerjakan UTS yang Bapak kasih, kami juga butuh waktu untuk menulis yang Bapak berikan, bahwa ini saya tulis dengan kejujuran saya. Kalimat itu sangat panjang Pak menurut saya, karena itu membutuhkan waktu yang 1 dalam 60 menit itu. Jadi sebaiknya kalimat itu tidak, kalau menurut saran saya tidak bisa dipergunakan Pak, karena belum kami menulis jawaban, belum juga kami menulis kalimat itu Pak, karena memakan waktu juga Pak dalam 60 menit itu. Tapi ada kok yang bisa menyelesaikan ya. Saya nggak usah sebut nama, ada bisa yang menyelesaikan tepat waktu. Kenapa dia bisa? Iya sih Pak. Iya Pak, saya boleh bicara nggak Pak? Izin sebentar aja. Ini siapa ini? Trimides. Pak, kemarin kan yang ujian tadi kan siapa? Aaron ya? Aaron. Terus? Kemarin kan pas itu ujian kan sampai pukul 9 ya Pak ya? Iya kan, terakhir kumpulan pukul 9. Nah, sedangkan soal yang kami terima itu pukul 8. Kalau istilah 60 menit kan nggak sampai Pak, 60 menit kan Pak ya. Sedangkan soal yang terima itu kayak saya nih, jam 8:13, sedangkan dikumpulin jam 9. Nah, saya toleransi kan? Iya juga Pak, itu Pak. Kan saya kasih nilai kan? Iya Pak. Ya kecuali saya saklek ya. Ini kan sengaja saya buat itu biar nggak ada lagi contek menyontek. Sedangkan itu pun kalau saya analisa masih ada orang yang contek menyontek ya Pak. Menyalin pekerjaan temannya. Ini yang nggak bagus. Tapi nanti di ujian akhir saya akan lebih ini lagi. Ini sengaja karena ini kan UTS.
Di ujian akhir itu yang nilainya itu tinggi, 50% ya persentasenya. Ini kan 30% ya, UTS. Nah, 50% itu tinggi ya. Di ujian akhir nanti akan saya perkirakan semua waktunya ya. Dan jangan, artinya soal untuk Trimedes sama si Aaron sama yang Giovanni itu saya akan buat berbeda ya. Berbeda sedikit aja. Nah, kalau sama berarti nyontek kan gitu. Ya. Karena kalian akan sulit di mana perbedaannya, akan sulit kalian cari. Makanya udah kerjakan aja masing-masing, jangan berharap, janganlah menyontek gitu ya, jangan pernah, aduh, makanya saya bikin itu pernyataan itu, supaya kamu itu jangan berbohong gitu loh, ya. Saya kalau mau saya tambah di hadapan Tuhan, bila perlu saya suruh kalian bikin kalimat, tapi saya nggak usah lah sampai ke situ, ya. Itu karena apa? Pengalaman saya sebelumnya selama kita ujian online, banyak yang sama persis gitu loh, paham ya? Komanya, titiknya, redaksinya gitu loh, ya. Nah, mudah-mudahan di semester ini tidak ada lagi seperti itu. Nanti akan saya tambah, saya lihatlah kondisinya. Ini karena UTS saja, dan yang tepat waktu itu hanya paling beberapa orang sih, paling 5 dari semua kalian. Yang selebihnya itu telat semua, tapi saya kasih nilai gitu loh. Saya kasih nilai, tetap saya hargai. Walaupun sama jawabannya dengan, kalau saya kelompok-kelompokkan, ya banyak yang sama jawabannya. Ada 50% mahasiswa yang pekerjaannya sama persis. Artinya, kemungkinan ya, saya nggak menurut, kemungkinan ya ada yang menyontek gitu loh. Dan jangan juga memberi bantuan sama temannya, karena kamu yang memberi bantuan sama temannya ketika ujian juga bersalah, berdosa. Yang meminta juga, yang menerima juga berdosa. Artinya kerjasama. Jadi kalian itu sudah melakukan ya korupsi, kolusi, nepotisme. Ini udah kolusi ya. Kolusi itu melakukan kerjasama untuk hal-hal negatif ya. Korupsi lain lagi nanti ya, bisa korupsi uang. Ini belum masalah uang, tapi nanti setelah kerja nanti akhirnya jadi koruptor gitu loh. Nepotisme itu sistem persaudaraan, pertemanan, itu nepotisme. Tidak boleh ya. Jadi itu harus kita hindari. Dari mahasiswa kalian harus, ya kalaupun nggak lulus nggak apa-apa. Tinggal belajar aja. Kalau kamu belajar, pasti lulus lah ya. Jangan khawatir, benar-benar belajar. Ya, jadi masalah waktu nanti di UAS akan saya pertimbangkan. Artinya di UAS nanti saya pertimbangkan lah berapa soal, tingkat kesulitan soal berapa. Ya, makanya nanti kalau dalam ujian itu nggak usah terlalu, misalnya work in process, tulisnya WIP gitu aja ya. Jangan ditulis work in process, equivalent unit, EU kamu singkat EU, nggak apa-apa ya. Misalnya seperti ini, cost of goods completed and transfer out. Transfer out itu TO, bisa disingkat. 40.000, unitnya nggak usah tulis, dikali, tapi di sini bikinlah dolarnya, dikali 7,26 dolar per EU, atau nggak pakai EU lagi nggak apa-apa. Ini Bapak udah ngerti untuk menyingkat waktu. Ya. Yang penting bisa saya baca, nggak perlu terlalu rapi banget tulisannya. Dan semuanya ditulis tangan pakai pulpen, kalau bisa warna hitam ya. Ya, di screenshot langsung boleh, atau di foto dulu baru di screenshot ya. Tapi harus bisa saya baca, jangan blur ya. Gitu. Kalau saya sudah instruksinya ditulis tangan, jangan diketik lagi, ada ya pakai Word atau Excel, jangan. Ya. Supaya kamu itu lebih benar-benar tulisan kamu, tangan sendiri, ya. Gitu ya, Trimedes, Aaron, dan yang lain-lain. Ya. Kenyataannya ada sekitar 5 orang yang bisa mengerjakannya tepat waktu. 1 menit, 2 menit itu saya anggap tepat waktu ya, sampai 5 menit. Sampai 10 menit Anda telat, saya anggap itu masih tepat waktu. Di UTS, karena memang waktunya 60 menit. Tapi kalau nanti di UAS mungkin saya bikin 75 menit ya. Nah, di situ nggak boleh lagi terlambat gitu loh, ya. Paham ya? Ya, itu ya. Mudah-mudahan nanti di UAS semuanya dapat nilai 80 ke atas.
nanti akan saya inikan apa yang mau keluar ujian, misalnya seperti ini akan keluar ujian. Ya, tapi ya berbeda dong, masa sama saya bikin. Kalau sama kamu tinggal nulis namanya. Dan waktu kita uji UTS kemarin, itu soal UTS itu mirip dengan soal waktu kita apa itu latihan ujian ya, kuis, tugas, mini tes ya. Oke, iya kan, sama kan? Mirip kan? Iya. Angkanya aja yang saya rubah, ya enggak? Nah, itu dia. Jadi saya berani bikin 60 menit karena saya anggap kalau kamu sudah benar-benar menguasai, kamu tinggal angkanya aja yang dirubah semuanya. Tinggal menghitung aja pakai kalkulator, kan? Udah selesai. Ya kamu harus siapkan kalkulator. Kamu harus pakai laptop dong biar cepat. Jangan pakai handphone. Kalau pakai handphone kamu lambat. Handphone itu mendukung, ya. Ada laptop. Seperti Bapak, ada handphone, ada laptop. Jadi dua-dua berfungsi. Bila perlu kamu punya 2 laptop. Di sini informasi soal, di sini informasi yang lain gitu. Sehingga cepat kerja. Terus ada lagi pulpen, ada kertas, ya. Ada kalkulator gitu. Jangan handphone, cuman handphone aja alat kerja kamu ujian ya lambat ya. Nggak cukup itu. Handphone mau menghitung, menjumlah, mengali, handphone juga kamu gunakan itu doang ya. Ya akhirnya waktu kamu itu ini ya terlalu singkat gitu loh jadinya. Ya gitu ya. Nanti saya akan tambah, itu masukan yang bagus. Tapi saya akan tambah nanti di UAS, karena UAS itu kan sangat menentukan. Jadi, ya, tapi kalau cuman misalnya di UAS saya bikin soal yang mudah, atau cuman 1 soal, masa saya bikin sih 75 menit? Ya enggak lah. Jadi saya perkirakan bahwa itu kamu bisa kerjakan kalau kamu sudah benar-benar paham, dan waktu itu sudah cukup. Ya. Oke ya, gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi waktu tes itu yang telat-telat masih saya, nggak ada kan yang nilainya nol. Semuanya saya kasih nilai, mau telat 2 jam, telat 4 jam, ya tetap saya ini. Seharusnya kalau udah telatnya itu sampai 1 jam, harusnya nggak ada nilai lagi. Tapi masih saya kasih nilai, karena ini UTS. Jadi nanti di UAS nggak ada lagi alasan, saya nggak bisa melihat ujiannya di tab tugas, di assignment, saya ngirimnya ke email, WA, nggak lagi. Itu makanya kemarin saya bikin latihan ujian, ada yang tidak peduli, akhirnya kesulitan dia ketika UTS. Jadi nanti di UAS tidak ada lagi permasalahan, ya semuanya sudah lancar, hanya menjawab ujian itu di tab tugas, ya. Tab tugas itulah yang saya gunakan untuk sarana ujian, ya, UTS dan UAS, ya. Itu yang bisa Bapak di tab tugas itu saya bikin tugas, bukan di kuis saya nggak tahu caranya. Tab tugas itu udah cukup bagus lah, ya itu yang saya pahami. Jangan ada yang ngirim melalui email, melalui chat pribadi juga saya mencarinya lama ya. Terus di WA, kalau di WA itu kan banyak mahasiswa, ratusan kan mahasiswa saya. Nyarinya itu susah. Kalau saya lupa nanti kamu nggak dapat nilai. Makanya di UAS saya kira persiapan sudah cukup matang kalian semua. Karena di UTS sudah berapa kali ujian kan, UTS kemarin. Artinya di UAS nanti ketika saya munculkan di tab tugas, jawabannya juga di situ. Ya, oke ya, Jevani, Trifornia, Aaron, Trimedes, dan yang lain-lain saya nggak hafal ya nama-namanya semua ya, maaf ya. Iya Pak, baik Pak. Nama-nama kalian. Nah, Yohana Pak. Ya, saya berharap ya. Ya, jadi saya berharap nanti di UAS semuanya sudah semua pekerjaan itu benar-benar hanya pekerjaan kamu sendiri. Ya. Jangan ya, ada yang mau tanya? Pak, Yohana yang belum Ya, Johanna. Iya. Johanna Ronauli, ya, nanti boleh tersendiri nanti, boleh. Dia ngubungin saya ya, Johanna Ronauli, dia memang sakit. Ini karena situasi COVID, kata pimpinan boleh. Logikanya sebenarnya nggak boleh kalau ujian susulan, UTS nggak ada itu dalam sebenarnya. Cuman ini karena suasana COVID yang sakit ya, itu diperbolehkan ujian. Saya udah tanya pimpinan.
Jadi dia nanti silakan dia ngubungin saya, Ronauli ya, Yohana siapa namanya itu? Ya, silakan hubungi saya akan segera kasih nilai. Saya akan bikin lagi soal tersendiri buat dia. Ya, saya kira itu semuanya agar aktif di kelas. Sewaktu-waktu saya tanya, tiba-tiba saya tanya ini dari semua ini. Saya nggak kasih tahu siapa yang mau saya tanya. Jadi setiap tatap muka, ketika saya tanya dia bisa menjawab, itu akan menambah nilai UAS-nya nanti. Ya, jadi yang aktif selama ini kan Trimedes, ya, Giovanni, Trifornia, yang lainnya ya harus lebih aktif lagi supaya menambah nilai di UAS. Ya, jadi aktif. Saya lebih percaya jawaban kamu ketika tatap muka di kelas seperti ini daripada ujian tertulis. Karena ujian tertulis itu saya nggak tahu. Kamu mungkin dengan si Giovanni mungkin dengan si A, dengan si B, bertiga di suatu ruangan. Saya kan nggak tahu itu, ya kan? Kamu yang tahu apakah kamu sendiri atau ada temanmu di situ, tinggal mencatat pekerjaan temannya, bekerja sama. Saya kan tidak bisa melihat kalian ketika ujian itu. Beda dengan waktu kuliah di UKI, saya langsung mengawasi. Kalau ini kan bisa aja kalian berdua, bertiga. Mana saya tahu. Atau ada senior kamu atau apa di situ bantuin gitu kan? Bisa aja itu. Tapi saya harapkan jangan seperti jujur aja. Kalau kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh ada bantuan dari siapapun, meminta bantuan, ya kerjakan aja. Mau nilaimu mau nggak lulus, ya apa boleh buat. Berarti kamu harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kejujuran itu nomor 1. Ya, benar-benar itu hasil kerja kamu sendiri. Jangan dimulai sejak mahasiswa itu, mulai dari sekarang jangan deh. Jangan pernahlah menyontek, itu nanti akan membuat kamu jadi pembohong ya, pendusta, koruptor dan sebagainya. Oke, saya kira waktu udah pas jam 9. Saya minta itu apa itu ya? Trimedes? Halo? Halo? Iya Pak, halo. Berdua buat kita ya. Kamu berdua buat kita. Selama kamu berdua, Iya, saya Pak. juga silent ini saja ya. Silakan Iya, berdoa. Pak. Minggu depan kita akan membahas metode Vivo ya. Proses costing. Iya. Silakan berdoa. Iya, Saya Pak. matikan suara saya ya. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum